Salve, teman-temanku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada renungan hari ini tanggal 27 Agustus 2025, Pesta Wajib Santa Monica. Marilah saudara-saudaraku di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di luar tampak benar, namun dalamnya penuh kebusukan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13 dan Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika kita bicara tentang kuburan, saudara, makam, maka yang ada di pikiran kita adalah sepi, ngeri, takut, tak terawat karena tumbuhnya rumput-rumput liar yang tak terawat. Dan kadang juga, saudara, tercium aroma tak sedap atau bau. Ini makam di desa-desa. Nah, bagaimana dengan kuburan di kota-kota atau kuburan elit? Biasanya saudaraku yang terkasih dirawat rutin oleh petugas. Kuburan yang terawat dengan baik pada umumnya nampak bersih, indah dan menarik, dan tidak ada kesan yang menakutkan. Meskipun demikian, di dalamnya berisi mayat atau jenazah yang sudah membusuk atau bahkan sudah menjadi tanah. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus kembali mengecam sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan sangat keras oleh karena kehidupan mereka. Kecam Yesus, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya teringat di mana setiap tahun menjelang Paskah, perhitungan tanggalan Cinanya saat Cengbing, di mana para keluarga dari segala penjuru pulang kampung untuk ziarah ke makam leluhur. Sebelum acara Cengbing, saudara, kuburan leluhur dibersihkan dari rumput-rumput liar, dicat kembali biar terlihat cantik dan tidak menakutkan. Dengan demikian, kita dapat berlama-lama di makam leluhur kita. Tapi sadarkah kita, saudara, kalau dalam makam itu berisikan tubuh yang telah membusuk bahkan tinggal tulang? Di mata Tuhan Yesus Kristus, para ahli Taurat dan kaum Farisi seperti kuburan. Mereka hanya peduli pada hal-hal yang lahiriah saja. Perilaku mereka tidak mencerminkan hal yang batinia. Kenyataan yang tampak dan yang ada di hati tidak selaras. Hidup mereka benar-benar keropos karena perilaku penuh dusta, arogansi atau sombong, egois, serakah, penuh hawa nafsu dan kebencian. Mereka tak peduli pada sesama, terutama para janda, kaum kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Tidak ada kasih di dalam kehidupan mereka. Itulah kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukankah kita juga selalu bersikap seperti mereka, saudara? Kehidupan kita penuh religius, berdoa,
rajin ekaristi, berdevosi, menunjukkan kehidupan kita dari sisi luar begitu religi, begitu baik, suci. Tapi tak ada yang tahu hati kita yang terdalam penuh kebusukan, sampah. Hidup kita penuh dusta, kesombongan, arogansi, egois, serakah, penuh hawa nafsu dan kebencian. Kita tidak peduli pada sesama, terutama para janda, kaum kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Dendam kesumat kita yang membuat orang lain tersakiti. Saudaraku, kita biasanya tampil bagaikan malaikat di luar, saudara, penuh senyum, penuh kasih. Tapi dalam keluarga, di dalam keluarga sendiri, saudara, kita selalu melakukan KDRT. Dengan karyawan kita melakukan perlakuan bagaikan budak. Yesus menyebut kemunafikan yang ada dalam kehidupan kita sebagai hal-hal yang mencelakakan kita. Maka hari ini, saudara, Yesus mengecam dengan keras, celakalah kamu. Celakalah kamu. Saudara-saudaraku, Regi hari ini mau memberikan pesan kepada kita sekalian. Saya dan saudara akan peringatan untuk hidup tulus dan jujur. Menyelaraskan penampilan luar dengan hati yang penuh kebaikan. Serta menghindari sikap membanggakan diri di atas orang lain. Atau terus-menerus mewarisi dosa nenek moyang. Ingat saudara-saudaraku. Yesus mengutuk kemunafikan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya peduli penampilan luar. Seperti kuburan yang dilabur putih, saudara. Sementara hati mereka penuh kemunafikan dan keburukan. Maka saudara-saudara yang terkasih, hiduplah dengan penuh kejujuran hati. Tidak hanya memoles penampilan luar saja, tapi sungguh-sungguh membuka hati bagi Allah dan sesama. Hidup berintegritas penuh. Hidup kita harus memiliki kesatuan antara apa yang diucapkan, saudara, dan apa yang dilakukan. Kita tidak boleh hanya menjadi peniru kebenaran, tetapi harus menjalaninya dengan tulus. Hiduplah penuh kerenan hati. Kita harus menghindari sikap sombong dan angkuh, serta hidup dengan kesederhanaan dan kejujuran. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau, saudara, hidup sesuai kebenaran Tuhan dengan mau menjauhi dari kemunafikan. Hiduplah dengan penuh kerenan hati, berintegritas, dan penuh kejujuran hati. Tuhan Yesus, aku menyadari kehidupan yang kujalankan ini bagaikan kuburan yang tampak cantik dan indah dari luar, namun di dalamnya penuh kebusukan. Ampunilah aku ya Tuhan Yesus, ampunilah. Dan biarlah berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus aku dimampukan untuk hidup sesuai kebenaran Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Shalom.